Petrify Gaming yang akan menutup seorang Yuzong. Tapi di balik itu semua, mereka malah membuka satu hero counter terhadap Faramis as a general. Cloud sangat instan sekali untuk bisa menyelesaikan Scrat Altar. Dan bahkan di late gamenya, ini akan menjadi satu buah insurance mereka untuk menuju ke arah battle ini. Oke, Barat ternyata yang memang sudah diamankan sepertinya. Hemi masih dengan hero-hero fighternya ya. Detona, badannya besar, tangannya kecil. Kalau teriak, Detona, Detona. Ini kalau kita pengeluarannya besar. Enggak, pengeluarannya besar, enggak ada pendapatan. Ada alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Aduh, mode itu Ji. Masa yo nge-cash bakso Minang kan? Lele. Ntar masa pakai translate bawahnya. Lai. Kenapa lai? Ha? Lai. Kenapa lai? Lai. Gitu. Cakep loh ya. Oke, kalau begitu Mas Alvin orang Padang, Mas Alvin. Iya. Bang Oro di sini nyambung di belakang. Iya, ternyata nyambung di belakang. Oke. Kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Aura ternyata Hai akan menuju satu buah Pakuiji dan Fluff yang akan menggunakan groknya. Semena-mena gitu lah, udah deh. Pakuilung. Enggak, aku Kailung. Kairiung. Aduh, itu maaf. Ganteng banget ya player satu orang. Tapi sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya. 2-2 berada di area mid dari masing-masing tim. Tapi Emi dengan pasif 3 yang dimiliki sudah cukup besar badannya. Stack 25 seperti udah berhasil langsung dia kumpulkan. Ingin langsung masuk ke dalam area para pemain yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire. Tapi first blood-nya presented by BCA berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Alter Ego Esport. Dan juga Grok kali ini berusaha untuk bisa melindungi. Tapi purple buff-nya akan jatuh ke tangan siapa? Ada Flicker yang memang sudah dikeluarkan. Dan tidak ada purple buff kali ini untuk Hai. Itu dia di mana Hai tidak memiliki purple buff, tapi sebenarnya menurutku pribadi loh. Apa itu? Bukan kerugian di purple buff-nya, tapi di levelnya. Karena TBH, Hanos, Hai ini tidak butuh terhadap sebuah purple buff. Oke. Tapi level yang dia butuhkan. Ya? Levelnya untuk gimana cara dia catch up dan Emi akan di atas dia ketika adu retribution nantinya. Dan itu cukup berbahaya ketika Emi menggunakan satu buah. Emblem kali ini dia, Turtle Camp by Lita, teman mabar yang tentunya bisa menjadi teman hidupku. Langsung menuju ke arah Turtle Camp yang sudah dipegang oleh seorang Emi. Detonato Barat, badannya besar, tangannya kecil. Ini mah untuk Barat sih udah pede banget, harusnya dia melakukan kontes. Tapi Pakito berusaha untuk bisa menghancurkan langsung dan mendapatkan lagi ke arah Purple Buff Gana untuk bisa mendapatkan leveling yang cukup baik. Dan level pada diamankan. Hai! Menghilang langsung ada Happy Crossbow yang dimiliki pula oleh Iritel. Tapi untuk Matilda mau pergi ke arah mana? Dengan Guiding Wind dia berusaha untuk pergi dari tersebut. Ada lagi Federasi yang dikeluarkan dan tidak bisa pergi. Matildanya pun langsung down. Lihat, pemotongan itu dia deny rotation namanya Pak Pulung. Deny rotation by Alter Ego 48. Kita lihat permainan yang sangat bagus. Bahkan dari sisi Aura Fire, mereka cuma butuh satu tugas. Bawa game ini ke arah late game. Dan akan Kabuki bersinar like shining back like a diamond. Cuman masalahnya juga ini akan menjadi satu hal yang cukup sulit juga ya. Kenapa? Karena untuk dari head to head antara Detona ataupun dari Baratsnya berhadapan dengan Pakito. Pakito juga harus mikir baik-baik, Pak. Ya. Maju sembarangan, ditelan masalahnya. Iya, dari kepala untuk kepala emang cukup berat juga untuk di... Betul, head to head Pak ya. Iya, di mana tentunya di arah ini kita bakal langsung lihat replay sebentar lagi sebelum teamfight yang akan terjadi. Dan tentunya sebelum replay itu terjadi, Emi akan coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu Pak Pulung. Mau lari kemana tuh? Dia mencari minionnya dulu, minimal stacknya tetap nyala. Dan Fluffy, ini kalau mulai diinjak oleh seorang Emi agak cukup berbahaya nampaknya. Dan jangan sampai Emi kehilangan stacknya ketika dia harus teamfight di posisi purple buff yang dia miliki. Lihat, bahkan Emi sampai maju ke depan untuk apa Pak Pulung? Stuck, balik lagi. Memang ya, itulah yang memang harus dilakukan oleh Baras karena ya itu juga yang membuat gue suka dengan Baras. Kenapa? Karena Baras juga salah satu hero yang memang melambangkan kehidupan sekali, Pak. Kenapa tuh? Ya kan tau lah kita ya, untuk sekarang ada tim fight dulu. Oke, akan gue jelaskan bagaimana Baras ini sangat-sangat melambangkan kehidupan. Di saat dia kecil, dia memberikan damage dengan lidahnya, menjilat sana sini.
Iya kan? Menjilat sana sini, tapi di saat Baran sudah besar, dia nginjek sana sini. Itu yang sering terjadi Pak, di saat kecil kita ngejilat-jilat, tapi di saat gede kita nginjek orang Pak. Iya, itu dia yang cukup berat ya. Itu yang sering terjadi. Loyalitas. Itu yang sering terjadi Pak. Itu Tapi yang Baras sering itu menginjak untuk menyelamatkan teman-temannya. Betul kalau di Mobile Legend Pak. Iya. Kalau di kehidupan nyata. Injak-injak supaya kita tidak makan, tapi kita lebih sana. Langsung ada retribution diamankan oleh seorang Emi. Tapi bukan itu masalah utamanya. Muster akan bertemu langsung dengan seorang Hai. Cukup berbahaya. Knock outside. Pada SI. Muster. Emi. Retribution is on point again. Aura Fire tertinggal Rp2.000. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Muster kali ini berhasil mundur dari jeratan tim Aura Fire. Mata uangnya rupiah juga. Apa? Mata uangnya rupiah juga. Rupiah. Makanya dia... Lah, lo bilang Baras sama kan kehidupan Iya, kita. betul, Pak. Lo tau gak, mereka bermain sama kayak kita. Mencari pundi-pundi gold. Betul. Bekerja mencari rupiah. Gitu. Oke. Halo pejuang rupiah yang masih nonton Piala Presiden Esport sambil bekerja. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton sambil di rumah juga terima kasih banyak. Tapi gua mohon tolong share dan kasih tahu ke seluruh sanak saudara gebetan mantan selingkuhan kalau Piala Presiden Esport 2022 World Qualifier Pro Team sudah mulai. Mantan, gebetan, pacar, bini kan buat yang punya. Kalau Oji sampai mana batasnya? Saya? sekarang? Iya. Sampai Temen dong berarti. selingkuhin. Oke. Tawa lo seneng banget ya. Enggak banget. Lu kalau Kan nanya. Enggak kenapa kalau lu kalau nge-cash sama gue tuh happy banget loh. Gue gak tau kenapa. Iya. Dari gua- belum nge-cash Enggak, bangku main cash. Iya, gue punya main case gitu. Oke, sekarang kita fokus lagi Barats. Masih individual gaming ya guna untuk bisa mempertahankan juga ya stack yang dia miliki. Barusan ada Barats yang memang tepat lewat di depan layar kita pula. Wah, masalahnya agak cukup jambul dan lihat blazing duetnya belum berimpact cukup tinggi. Jehehe, masih bisa selamat. Kabuki hanya bisa menyelamatkan satu buah landing phase, tapi bukan itu masalahnya 40. Masalahnya ini akan coba di shutdown. Akan diperhentikan pergerakannya. Bersih bisa bakal facehugger. Menggunakan satu buah flicker untuk bisa menemukan Emi dan bahkan turtle camp by Lita. Yang nampaknya teman mabar dan juga teman hidupku sudah terjadi, sudah terlihat sebuah pura-pura ninja. Kura-kura. Akhirnya Aura Fire berhasil untuk mendapatkan satu momentum di mana Emi-nya berhasil dihancurkan. Cuman Emi sekarang untuk levelingnya agak cukup jauh, memang agak cukup jauh dan dia pun masih bisa tetap mempertahankan loh. Dia masih level 10, sementara dari high-nya masih level 8, ada 2 level. Aduh, Retribution di atas kertas. Teorinya, poin Retribution yang dimiliki oleh Ami jauh lebih besar. Bukan hanya itu aja, dari segi emblemnya juga. Iya, ditambahin lagi damage to monster. Oke, Rasi Sena harus mundur ke arah belakang. Godiva akan menjadi bilang utama dan bahkan Retribution. Kemakan high, blazing duet. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka Wah, akan sakit. cover. 3 hilang. Looking for Maniac. Dan ternyata hampir saja. Almost is never enough for Rizal. No Maniac for this day. Nakal ya kamu Masya ya. Kamu tidak memberikan maniak. Hey, ini bukan partian ngereng, dikasih itu temennya. Kan soalnya dapat momen ya. Oke, kita akan lihat aja replay presented by Grab. Karena dengan adanya poin yang cukup jauh, mereka siap untuk mereka akan jauh lebih pede lagi dari Alter Ego. Mereka mulai maju, mereka menang dari sisi leveling dari tiap hero-nya pula. Dari tiap playernya pula akan ada perbedaan atribut, perbedaan dari sisi damage yang membuat dengan adanya lagi Paramis di sisi mereka, ya udah. Mereka punya dua nyawa ibaratnya. Mereka punya 2 nyawa. Mereka punya damage yang di atas dari pemain Aura Fire. Mereka punya diskon pula 50% untuk penggunaan apabila mereka ingin kemana-mana menggunakan Grab. Ya nikmat banget gitu Bukan loh. hanya itu aja buat kalian semua yang lagi sibuk kerja atau sibuk push rank. Jangan lupakan gebetan kalian. Gimana caranya? Caranya kalian bisa langsung pesenin aja mereka makan, pesenin mereka minuman, atau pesenin mereka Grab supaya bisa datang ke tempat kalian untuk mensupport kalian yang sedang bertanding. Jadi buat kalian semua, jangan lupa dengan diskon 50% kalian bisa dapatkan. Kalau ada barcode kayak tadi, langsung disekan aja ya. Betul. Ini kalau gue tadi ya ngelihat komen yang memang rame banget kan, banyak orang bertanya-tanya, Bang, Wall kapan? Di Open Qualifier Open Qualifier teman-teman. Jadwal dari Open Qualifier nanti akan diberitahukan. ya setelah dari Close Qualifier. Karena apa? Karena minggu ini kita akan full untuk Close Qualifier dari Yes. Kamis sampai dengan hari Minggu. Yes. Open Qualifier kemungkinan akan berada di minggu depan. Oke, langsung ada tim 2 fight yang minggu lagi. terjadi.
Godiva kali ini dan bahkan akan ditumpahkan godlike Hilang. Renzo. Dan Sulit. tentunya ini dia Lord berserta Samsung kasih A-Series. Dan para pemain dari tim Aura Fire mereka berhasil menangkap seorang Emi seorang diri tadi bisa menemani dan bahkan Emi still survive right there. Oh my god, ini bencana untuk tim Aura Fire. Emi. Yang entah mengapa mereka selalu memaksakan, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu orang, tapi yang mereka incar habis-habisan Emi, Pak. Berapa banyak source skill yang mereka keluarkan di situ, berapa banyak source skill dengan deretan item yang kalah jauh. Dengan bersatu padu aja mereka tadi untuk damage-nya itu nggak ada loh, nggak masuk semuanya. Tapi mereka tetap memaksakan hingga ada efek balasan. Sekarang mereka makin jauh tertinggal lagi. Ini kita lihat dari full critical yang dimiliki dari seorang Irithel dari Rizal. Yang harus dia perhatikan adalah Malefic Roar-nya ini loh Opung Wawa dan Papulung. Sekali tembak, langsung hingga tetes terakhir. Yap. Tas meletus sebalan hijau. Ador. Aw, kaget. Nyanyi sambung kenapa? Oh. Lu kenapa ekspresi lu yang lu keluar? Kan gue nyanyi. Oh iya maaf. Capek gue. Namanya kan juga support. Supportnya miss. Aduh, ini dia. Kita lihat di mana Monster tetap melakukan objektif game. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya gimana caranya para pemain tim Aura Fire bisa melakukan clear minion dengan cukup cepat. Yep. Walaupun bisa, tapi Facehugger terbuka posisinya. Jangan sampai terlebih dahulu Facehugger akan ditumbangkan karena Rasi. Dia bermain agak sedikit agresif. Kalau Monster dikeluarkan pada SC menuju ke backline. Apabila JHH kali ini bahkan Kabuki tidak mau main lebih dalam lagi karena masih ada satu buah monster yang menyeramkan, yang bisa melakukan thunderclap dan menghentikan pergerakan dari seorang Blazing Duet. Hehe. Namun sekarang di bagian tengah dengan 12-1 dari poin killnya. Dari sisi objektifnya hilang semuanya. Hanya ada si inner turret yang ada di area bottom lane dan bahkan itu pun sudah hilang ternyata. Ini mereka kalah dari tiap lini. Sejauh ini dengan 11 menit 30 detik, ini bisa gue bilang one sided loh. Dan don't forget, jangan lupa kalau misalnya Aura Fire ini adalah sang mantan juara dari tim Aura Fire atas Piala Presiden eSport 2021. Ih sedap. Dan untuk dari Alter Ego Esports ini yang Oh my god, sandwich! Aura Fire! Mereka kehilangan porosnya kembali. Tersandwich begitu saja. Dan bahkan tukang sampai kecebur god. Oh my god! 3 hilang. Ini bencana Papulung. Mereka akan fokus ke arah base-nya. Mereka gak peduli apapun yang terjadi Papulung. Ini benar-benar gimana ya? Hanya dengan satu katapult ini ataupun satu gerobak UMKM yang bisa God. kita lihat ya. Udah Oh my god, Papulung. dipaksa ini. Alright, kali ini dari tim Aura Fire masih menahan. Balik kanan. Masih menahan tim Alter Ego. Mereka benar-benar disiplin. Oke. Lord Kempai apa Pak? Samsung Galaxy. Oke. A-Series ini ada Samsung Galaxy A-Series adalah deretan dari device terbaik di muka bumi, Pak. Saya pakai Samsung. Ma, coba. Ini? Coba langsung tempelin di kamera. Tapi saya nggak ada yang ngechat. Hah? Ada yang ngechat. Apa? Jadwal besok ya Kak. Hah, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ngechat, kalau sampai ke situ baru pusing. Oke, tapi Facehugger dipukul mundur. Flicker tadi dikeluarkan. Fokus ke arah Monster. No call strike. Monster to survive by the SC. Dan ternyata Scott Alter save the day. Oh my god. Oh my god. Again. Bisa gue bilang. Ini permainan cukup baik banget dari seorang Monster dan juga Rasi Sena. Oke. Ini Rasi Sena terinspirasi dari Zone Sena kah? Iya. Karena kan main Fatalis. Iya, main Watch banting. out. Iya. Ini banting suka camatan itu. Tapi groknya grok. Mencoba untuk nge-buying time sampai kapan? Kita mulai dari 13.40 akan habis di 13.43. Dan menurut gua. Only 3 second. Dan menurut gua Tor tadi didiemin dulu. Iya. Kenapa? Lordnya udah sampai tengah, baru groknya tumbangin. Jadi detikannya. Iya. Detikannya agak lebih Detikannya lama. ya. Iya. Detikan dari respawnnya ya. Iya, Oke. tapi mungkin dengan kalkulasi mereka akan melakukan one strike pulse
Aura Fire dalam bencana. Aura Fire di ujung tanduk. Altario Iswan masuk ke base. Dia masuk lane. Udah mulai memecahkan satu bebas surat. Peresin dikeluarkan. Amy menuju ke arah belakang. Knockout strike. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Booster fokus ke arah base. Kabur yang mampu terjadi Thunderclap. Altario mematahkan Aura Fire. Sang juara bertahan dari Piala Presiden eSport 2022. Tapi Aura Fire masih bertahan karena ini double elimination. Double elimination. Aura Fire diturunkan ke lower bracket. Dan dipastikan Ya. Altrigo menuju ke arah